Kita mulai dari informasi pertama pemirsa. 8 orang di Keuskupan Agung Medan, Sumatera Utara positif COVID-19. Uskup dan pastor diduga terpapar COVID-19 dari luar lingkungan. Sebanyak 8 orang di Keuskupan Agung, termasuk Uskup Agung Cornelius Sipayung, terkonfirmasi positif COVID-19. Selain Uskup Agung Medan, ada 7 orang lainnya positif COVID-19, diantaranya 4 orang pastor dan 3 pekerja di Keuskupan. Kita sudah telusurin semua orang-orang yang ada kontak dengan dia, terutama di Keuskupan. Ya, kemudian dari kontak-kontak itu kita juga kerjasama dengan juru bicara yang ada di Keuskupan. Mungkin itu ada beredar videonya dari Pak Keuskupan tentang penyampaian beberapa keterangan ya tentang klaster yang dikatakan Keuskupan. Ya, di situ beliau memang ada menyampaikan berapa jumlah keluarga yang ada di situ dan siapa-siapa yang tertular. Ya, jadi kalau memang itu bentuknya kan rumah ya, itu tuh mereka memang ada 10 orang. Jadi yang terpapar 8, 2 itu negatif dan 2 yang negatif itu isolasi. Juru bicara Keuskupan Agung Medan, Benjamin Purba, mengimbau warga ataupun umat gereja Katolik yang pernah kontak erat dengan Uskup Agung Medan maupun pastor agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Monsinyur Cornelius masuk ke Rumah Sakit Elizabeth 13 Juli dan pindah ke Rumah Sakit Marta Friska 14 Juli 2020. Laporan kemarin kondisi stabil, inilah hasilnya yang disampaikan oleh Dr. Franciscus Ginting. Beliau positif PCR. Sekali lagi, ini bukan menakut-nakuti, menggentarkan hati kita, tapi kita tahu. Saat ini gedung Keuskupan Agung Medan ditutup untuk umum, para pekerja maupun masyarakat umum dilarang masuki area Keuskupan. Petugas juga sudah melakukan sterilisasi gedung. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu pemirsa, kondisi Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung yang terpapar COVID-19 semakin membaik. Dalam video pribadi yang dibagikan di sosial media, Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung sedang melakukan olahraga kecil sembari menyemangati keempat pastor lainnya yang juga terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi kesehatan Uskup Agung Medan semakin stabil. Saat ini Uskup Agung sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Elizabeth dan Rumah Sakit Marta Friska Medan. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Uskup Agung sempat berkunjung ke sejumlah daerah yang ada di Sumatera Utara. Jody, tak usah takut. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai klaster Uskup Agung Medan, kita bergabung bersama rekan Nofri Afandi. Ya, Nofri, bagaimana dengan perkembangan kasus terkini? Ya, baik pemirsa, diketahui saat ini Keuskupan Agung Medan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Medan, di mana di Keuskupan Agung ini ada 10 orang yang berada di tempat tersebut dan 8 orang dinyatakan positif COVID-19. Yang diantaranya adalah 1 orang Uskup Agung yang bernama Monsinyur Cornelius Sipayung dan 4 orang diantaranya pastor, 2 orang asisten rumah tangga dan 1 orang suster yang saat ini sudah melakukan isolasi mandiri. Dan diketahui saat ini kondisi dari Monsinyur Cornelius Sipayung sudah dalam perawatan, dalam keadaan umum terkendali begitu, dan terlihat dari video yang beredar di media sosial saat ini Monsinyur Cornelius Sipayung sudah melakukan kegiatan olahraga ringan yang menandakan bahwa saat ini kondisinya sudah mulai dalam keadaan yang membaik begitu. Dan saat ini saya akan menanyakan bagaimana penelusuran yang dilakukan oleh
tim gugus tugas COVID-19 Kota Medan, untuk di mana diketahui bahwa Uskup Agung Monsinyor Cornelius Sipayung sempat melakukan beberapa kegiatan di beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara seperti di Kabupaten Dairi dan juga Kota Pematang Siantar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Bapak Dr. Edwin Effendi. Selamat siang, Pak Dokter. Ya, selamat siang, pemirsa TV One. Baik, Pak Dokter. Diketahui saat ini dari Uskup Agung Monsinyor Cornelius Sipayung sempat melakukan beberapa kegiatan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Bagaimana saat ini penelusuran dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Medan? Terima kasih. Jadi untuk di Keuskupan Agung Medan, kita sudah melakukan penelusuran sampai kepada pemeriksaan khusus kepada seluruh jemaah dan uskup yang ada di Uskupan. Jadi terakhir hasil pemeriksaan dari 10 jemaah yang ada, itu 8 yang positif, konfirmasi positif. 1 Uskup Agung Monsinyor Cornelius Sipayung, kemudian ada 4 pastor, kemudian ada 2 asisten rumah tangga, dan 1 suster. Dan masing-masing sudah isolasi. Uskup diisolasi di Rumah Sakit Marta Priska, 4 pastor dirawat di Rumah Sakit Elizabeth beserta dengan 2 asisten rumah tangga, dan 1 suster itu isolasi mandiri karena memang asimptomatis tanpa gejala, dan isolasi mandiri di kesusteran Uskup Agung Medan. Dan kita melakukan tracing lanjutan, menelusuri semua aktivitas kegiatan pastoran ini karena melakukan kegiatan di beberapa tempat, dan kita sudah melakukan konfirmasi baik di luar daerah Medan supaya kita informasikan bagi yang ada kontak erat, ada berhubungan dengan kepastoran ini tadi, keuskupan, supaya melakukan pemeriksaan ataupun kalau ada keluhan supaya masing-masing menyampaikan kepada jajaran kesehatan setempat. Dan mudah-mudahan ini tracing sudah kita lakukan dengan proaktif, karena juga kegiatan keuskupan ini melakukan juga khotbah ke beberapa kelompok-kelompok jemaah, dan itu sudah juga kita lakukan tracing pengamanan untuk menjaga kalau ada penularan yang diakibatkan bersumber dari Keuskupan Agung Medan ini. Awalnya memang dari Pastor Mikael itu tanggal 7 sudah mulai ada keluhan, kita lakukan swab, dan tanggal 13 dinyatakan positif. Berikutnya baru Uskup Monsinyor Cornelius Sipayung dan beberapa yang berada dalam satu komunitas di keuskupan. Inilah yang pengamanan kita lakukan. Baik, berarti awalnya dari seorang pastor yang dinyatakan positif pada tanggal 13 Juli ya Pak ya. Dan untuk Uskup Agung Monsinyor Cornelius Sipayung dinyatakan positif itu pada tanggal berapa Pak? Ya, setelah Pastor Mikael itu keluhan Uskup Agung pada tanggal 14, dan langsung kita lakukan swab. Tanggal 18 dinyatakan positif. Kemudian menyusul pastor, asisten rumah tangga, dan suster. Dan sekarang semua sudah kita lakukan pengamanan, sudah kita lakukan disinfeksi di keuskupan untuk pemulihan sterilitas, dan mudah-mudahan ini semua yang dirawat dalam keadaan kondisi yang stabil, dalam keadaan umum yang terkendali. Baik Pak, dari keseluruhan pasien positif ini Pak, apakah ada keluhan-keluhan yang menandakan bahwa ini semakin memburuk begitu Pak, dari salah satu orang ataupun beberapa orang di antaranya? Ya, dan mudah-mudahan dengan perawatan yang intensif, kita melakukan perawatan khusus di Rumah Sakit Elizabeth dan Rumah Sakit Marta Priska. Mudah-mudahan ini menunjukkan keadaan yang makin membaik dan terkendali, dan mudah-mudahan ini kita harapkan bisa cepat pemulihan dari seluruh anggota keuskupan ini. Baik Pak. Sejauh ini Pak, apakah ada pasien lainnya yang saat ini sudah ada tanda-tanda begitu Pak akan ataupun terinfeksi virus COVID-19 dari tracing yang telah dilakukan? Ya, sampai sekarang belum ada kita terima laporan, tapi sudah kita lakukan tracing, ya, dimulai dengan pemeriksaan rapid test di beberapa kelompok jemaah yang melakukan kegiatan, dan kalau ada dari rapid test yang reaktif, langsung kita lakukan swab.
Dan kita juga sambil terus menginformasikan untuk kalau ada keluhan segera melaporkan supaya kita bisa mengenali lebih awal, melakukan deteksi dini dan pemeriksaan swab untuk perawatan yang lebih intensif. Baik, terima kasih Pak Dr. Edwin atas informasinya mengenai klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang diketahui berasal dari Keuskupan Agung Medan, dan diketahui bahwa pasien pertama yang dinyatakan positif COVID-19 adalah seorang pastor pada tanggal 13 Juli dan Uskup Agung Monsinyur Cornelius Sipayung dinyatakan positif pada tanggal 15 Juli dan menyusul untuk 6 orang lainnya yang saat ini sudah dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Medan, dan diharapkan keadaannya terus dalam keadaan umum terkendali dan semakin membaik ke depannya, dan diharapkan bagi orang-orang yang sempat melakukan kontak erat dengan ke-8 orang ini segera melapor dan memeriksakan diri di posko-posko ataupun di rumah sakit terdekat untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, apakah nantinya akan ada orang-orang yang terinfeksi positif COVID-19 yang baru dari klaster terbaru COVID-19 di Kota Medan ini. Saya kembalikan studio. Nofri Afandi melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.